Selamat pagi Bu Lenis. Selamat pagi juga Bu Lenis. Hari ini kita mau merencanakan untuk kegiatan observasi besok pagi di kelas 9 ya. Kelas 9 apa? 9D. Oh, kelas 9D. Berarti ya. Jadwal saya 9D. Kalau saya boleh tahu untuk tujuan pembelajaran besok? Tujuannya untuk kelas 9D besok itu menentukan bayangan titik hasil transformasi pada bidang analisis. Oke, berarti harusnya transformasi. Transformasi. Area pengembangan khusus yang mau dicapai, maksudnya anak-anak fokus di bab apa? Anak bisa menggambar hasil transformasi pada bidang kartesius, itu mahir. Oh, mahir. Dia bisa menggambar hasil transformasi pada bidang kartesius, baik titik maupun pembendaharaan. Untuk apa namanya di dalam kelas ada permasalahan nggak selama ini? Untuk permasalahan tidak ada, tapi memang ada beberapa anak yang harus kita dampingi khusus ya. Di dalam satu kelas itu ada anak yang cepat menangkapnya, ada yang low, lambat, jadi memang ada beberapa anak yang harus kita dampingi khusus. Oh, makanya. Nanti untuk strateginya untuk biasanya menggunakan media atau alat peraga. Ya, untuk materi ini saya menggunakan alat peraga. Jadi media alat peraga itu langsung kita menggambar di papan tulis, langsung di situ nanti anak kita ajak untuk menentukannya langsung di situ. Jadi tidak menggunakan internet. Oh, betul. Berarti alat peraga manipulatif yang bisa dipegang dengan tangan. Ada anak-anak yang kesulitan di kelas mungkin? Untuk kelihatannya enggak, tapi ya itu ada beberapa yang memang agak lambat. Tapi anak-anak itu bisa, cuma lambat bisa. Lebih lama. Hanya butuh waktu lebih lama. Itu kalau satu kelas yang butuh waktu lebih lama berapa persen? Kalau dari 30 ya sekitar 5-6 orang deh. Oh. Nanti untuk kira-kira Bu Leni untuk mengatasi anak-anak yang lebih lama itu ya, setelah kita selesai peragaan ya, selesai peragaan, jadi kemudian ada tugas mengerjakan ya, yang sudah nanti saya akan berkeliling di situ, saya lihat anak-anak yang lambat itu ya kita bantu. Oh, diberi bantuan khusus. Kita bantuan khusus ya, mana yang mungkin dia ya kurang bisa, terus kemudian strategi gimana supaya cepat untuk menggambar dan sebagainya. Oh, berarti ada beberapa anak yang didampingi secara khusus gitu. Rencananya kita akan melakukan besok jam ke untuk kelas 9D itu jam ke-3 nih. Jam ke-3 berarti sekitar jam 9.30 berapa jam belajar? 1 jam. 1 jam pelajaran. Cuma 1 jam jadi iya. Nggak terlalu lama gitu. Jam pelajaran untuk ini transformasi secara khusus, salah satu transformasi atau seluruh transformasi? Ini sudah kan semua transformasi sudah dibahas. Jadi kalau ini gabungan. Jadi gabungan dari refleksi, translasi, rotasi, dilatasi. Oh, berarti empat transformasi tersebut setiap langkahnya. Iya. Bukan refleksi sendiri. Enggak, itu sudah selesai. Oh, berarti materi yang refleksi sendiri itu sini sudah selesai semua. Ini gabungan. Oh, gabungan di antara sambil mereview ulang. Kalau di kelas ada daya beda yang tinggi enggak? Kalau kelas 9D ini kebetulan agak rata-rata nggak begitu rentangnya nggak begitu anu ya. Tapi untuk kelas 9 ya misalkan ya pintar sekali tapi yang lama dia. Kalau kelas 9D lihat ini rata-rata. Oh, rata-rata ya. Kemampuannya agak sama. Ada rencana untuk pembelajaran kelompok itu? Iya. Pelajaran kelompok
kalau 2 jam kita usahakan belajar kelompok. Jadi anak itu nanti tutor sebaya yang sudah bisa mengajari anak yang belum bisa. Itu kalau 2 jam. Kalau 1 jam nanti berkelompok itu malah waktunya Habis untuk berkelompok. Ya. Oke, berarti nanti Kalau 2 jam kita kegiatan individu. Oke. tapi tidak semua apa namanya materi itu bisa berkelompok. Ada beberapa yang tidak berkelompok. Kalau berkelompok malah tidak bagus. Ya. Kalau sejauh ini selama mengajarkan transformasi ada kesulitan nggak? Kesulitannya sebenarnya tidak, cuman anak sekarang itu untuk menggunakan alat peraga, misalkan menggunakan jangka itu karena tidak pernah megang ya. Jadi untuk pegang jangka mereka kadang-kadang kesulitan. Yang diputer yang mana gitu. Online game ya, karena nggak ini ya. Menggunakan busur aja anak kadang-kadang, Bu, ini mengukurnya dari mana gitu. Berarti malah beberapa kemampuan prasyarat ya. Iya. Yang makanya kita harus satu-satu lihat. Dulu pertama kali waktu kita membahas tentang transformasi kan pada bidang kartesius kan, bidang kartesius harus bisa dulu ya. Kita juga kan bidang kartesius. Jadi satu-satu harus dilihat yang mana yang salah gitu. Kebanyakan kelewat satu gitu. Kelewat satu. Kadang-kadang skalanya malah tidak sama gitu. Kalau kartesius berarti menggambarnya antara jarak antar ini ya, jarak antar sama menentukan titiknya. Mereka lupa mungkin karena sudah lama ya. Dan dulu kan cuma daring gitu ya. Daring. Kalau daring sama luring ini lebih mudah untuk menerapkannya waktu daring atau waktu luring? Waktu sekarang ini, mudah sekarang karena anak begitu tidak paham dia langsung tanya, langsung bisa kita. Dan kita bisa melihat satu persatu mana yang bisa, yang belum bisa. Ingatan besok kita ketemu di jam ketiga, nanti kita belajar lagi bersama-sama ya Bu. Kita belajar tentang bagaimana mengajarkan transformasi lagi, karena saya juga lama nggak ngajarkan transformasi. Nanti untuk catatan-catatan ada beberapa yang nanti bisa kita diskusikan. Siap. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Neni dan Bu Yekti. Perkenalkan, ini Bu Neni, Bu Yekti. Beliau adalah guru matematika senior saya di sekolah. Dan Bu Yekti ini adalah pendamping individu saya, Bu Neni. Jadi yang mendampingi saya selama pendidikan calon guru penggerak adalah Bu Yekti. Monggo untuk saya kenalan. Baik. Selamat pagi Mbak Christine, selamat pagi Bu Neni ya. Assalamualaikum, salam kenal. Saya sebagai PP-nya Mbak Christine ini ikut bergabung untuk melihat
melihat dan mendampingi Mbak Christine coaching. Nggih, Bu. Itu terima kasih. Terima kasih Bu Yekti. Baik Bu Neni, untuk acara hari ini kan kita kemarin sudah melakukan supervisi, jadi kita melakukan observasi. Nah hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca supervisinya. Jadi saya hanya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Neni terkait dengan observasi kita di kelas kemarin. Ngoten nggih Bu Neni? Nggih. Dari pertama saya ingin menanyakan ke Bu Neni, tujuan pertemuan kita kali ini sudah dipahami ya? Yaitu tujuan pertemuan kita hari ini adalah membicarakan tentang hasil observasi yang kemarin. Dari hasil observasi yang kemarin, apakah ada kesulitan Bu Neni? Kesulitan tidak ada kesulitan. Memang ada beberapa yang perlu diperbaiki, ditindaklanjuti. Ya. Berarti ada 1-2 hal permasalahan kecil di anak-anak yang perlu kita bicarakan untuk hari ini. Jadi tujuan pembicaraan hari ini adalah itu, Bu Neni. Kalau permasalahan yang timbul di kelas, mungkin ada permasalahan yang ingin dibicarakan, Bu Neni? Untuk permasalahan yang di kelas itu masing-masing kelas kan berbeda ya, masing-masing kelas berbeda. Jadi ada kelas yang memang harus benar-benar fokus, memang harus satu anak itu harus didampingi. Ada yang kelas yang mereka sudah cepat menangkap, cepat menerima, cepat bisa. Jadi kalau ada tugas, segera bisa diselesaikan dengan baik. Nah, tapi ada juga yang lambat. Jadi antara yang lambat dan yang cepat itu rentangnya jauh. Oh, gitu. Oke. Kalau yang di kelas kemarin kondisinya bagaimana Ibu? Bagus. Itu kalau yang di kelas kemarin itu standar. Jadi dia malah di tengah-tengah, jadi bisa bareng, malah itu bisa bareng. Jadi mereka agak rentangnya tidak begitu jauh. Oh, oke. Berarti yang jadi masalah di sini ini adalah tentang, saya dengar tadi tentang rentang antara anak yang cepat menangkap dengan yang agak lebih lama, ngoten nggih. Iya, betul. Kalau yang di kelas kemarin termasuk agak tidak terlalu jauh rentangnya. Jadi mereka bisa dikondisikan dengan baik, semuanya bisa fokus, jadi cepat gitu. Okay. Kalau sejauh ini Bu Neni mengatasi masalah itu bagaimana caranya? Sejauh ini kalau yang rentangnya terlalu jauh memang harus anak yang lambat sekali itu memang harus kita dekati individu. Jadi kalau anaknya suruh tanya itu ya malu, mungkin tidak mau, karena juga tidak mau tanya itu yang ditanyakan apa juga dia tidak tahu. Memang harus didekati, kemudian kita bimbing. Yang terlalu low itu ya kita bimbing, betul-betul kita bimbing gitu. Tapi yang sudah bagus ya terus saja, mereka tidak ada kesulitan, jadi cepat gitu. Jadi masing-masing kelas memang beda, penanganannya beda. Berarti ada beberapa anak yang mendapat perlakuan khusus ya Bu Neni, kalau saya. Ada, memang ada. Karena sekarang kan zonasi itu memang sekali berbeda nggih, kayak bedanya. Nggih. Kalau sejauh ini efektifkah untuk mengatasi persoalan yang ada Bu dengan penanganan khusus itu?
Eh, itu tergantung kita juga, memang harus sabar ya, kita harus benar-benar sabar. Eh, Sabar untuk menangani khususnya yang bermasalah tadi, yang bermasalah. Memang sebenarnya mereka bisa, tapi lambat sekali. Bisa. Hmm, Misalkan dikasih soal 5 gitu, yang pintar itu wah cepat selesai. Tapi 5 itu ada yang lambat sekali, satu aja dia tidak selesai. Memang bisa, tapi mereka lambat. Tetapi kalau dikasih waktu yang agak agak bisa mereka. agak Bisa panjang. mengerjakan, cuman memang lambat. Oh, Lambat. ngoten. Iya. Oke, kalau misalnya sudah mencoba kayak pembelajaran teman sejawat, ngoten sampun punya ini di kelas saya lihat kemarin. Sudah. Oke. Sudah. Kita biasanya kalau latihan soal itu mereka yang cepat. Oke. Mereka yang cepat itu langsung saya koreksi, selesai, terus saya minta supaya mereka pahamnya lebih paham, lebih bisa melekat. Itu saya minta dia tutor sebaya. Dia memberikan ke anak-anak yang teman-temannya yang kurang tadi, saya suruh membimbing. Jadi bukan nurun ya, anak biar tidak nurun, tapi anak-anak tadi yang sudah jelas tadi dia membimbing anak-anak yang masih lambat tadi, yang masih lama tadi. Jadi biasanya kalau dengan temannya kan tidak malu. Kecuali nanti ada beberapa yang memang harus saya dampingi sendiri gitu. Secara khusus Bu Neni, berarti anaknya didampingi secara khusus itu tekniknya Bu Neni bagaimana? Ya sambil kita keliling gitu, sambil kita keliling yang sudah paham ya. Itu tadi dia mengajari teman yang agak lambat, terus saya mendekati anak yang lambat sekali. Mendekati anak yang lambat sekali. Gitu. Ada berapa kira-kira gurunya di dalam kelas itu? Masing-masing kelas beda. Misalkan di kelas 9H itu ada sekitar 4 orang. 4 orang. Ya. Sebenarnya yang parah ya 2 orang. Kalau yang 9G itu separuh. Hampir separuh mereka memang lambat sekali. Jadi yang benar-benar dibandingkan dengan kelas 9H. Kalau 9G ini yang bagus sekali itu hanya beberapa persen gitu. Lainnya low semuanya. 9F setengah-setengah. Kalau 9D itu di rata-rata mereka. Jadi lebih enak karena hampir sama mereka. Daya bedanya tidak terlalu tinggi. Iya, 9C juga hampir sama dengan D. Jadi masing-masing kelas itu beda, perlakuannya juga beda. Dan ternyata anak-anak yang kita dekati secara individu itu, terus mereka punya semangat karena merasa diperhatikan gitu. Terus pekerjaannya juga harus dikoreksi. Jadi benar-benar kalau saya itu mengerjakan itu dikoreksi, diperhatikan. Oke, Bu. Kalau yang 9H saya bisa membayangkan ada 2 anak dari sekian anak. Berarti pendampingannya secara khusus. Untuk yang kelas 9G tadi yang rata-rata itu penanganannya sementara ini bagaimana? Kita kelompokkan. Tapi ya tidak semua tidak semua bab itu bisa. Tidak semua bab itu bisa kita untuk dikelompokkan untuk bisa bekerja sama. Kita kelompokkan itu dengan tujuan supaya waktu saya menerangkan itu dalam satu kelompok itu dengan beberapa anak kan, jadi supaya cepat gitu. Satu-satu kan tidak dalam satu kelompok saya terangkan sebentar, terus nanti ke kelompok lain saya terangkan gitu. Jadi agak fokus dari ke 4 atau 5 orang gitu ya. Agak fokus untuk menerangkan gitu. Agak lumayan lah. Untuk pembagian kelompoknya sejauh ini bagaimana cara pembagiannya, Bu? Secara acak atau secara berdasarkan apa? Maksud? Untuk kelas 9G itu kelompoknya karena hampir sama ya gitu. Jadi yang ketiga menurut
dia duduknya di depan belakang itu sebenarnya simpel dan cepat gitu. Kalau untuk kelas 9H itu 9H itu kan hanya satu kelompok itu yang ya nanti yang saya pegang sendiri yang 9H. Kemudian untuk yang kelas lain seperti 9D itu tidak saya sendirikan yang pintar sekali tidak, karena mereka hampir sama di rata-rata. Jadi pengelompokannya berdasarkan dia tempat duduk itu mereka kan setiap minggu digeser, itu sudah digeser. Jadi minggu sekarang dia berkelompok dengan ini, minggu besok dia kelompok dengan ini, tidak masalah. Tidak. Oh iya. Sejauh ini yang bisa kita lakukan adalah membentuk kelompok-kelompok. Iya, kalau untuk permasalahan berkelompok ini, ada permasalahan ada dan mungkin anak-anak yang sudah paham sama yang belum paham, mungkin tanggapan mereka tentang cara berkelompok ini bagaimana? Kalau yang paham, yang sudah paham itu mereka kita kasih kita kasih semangat ya, kamu sudah pintar, coba bisa tidak kamu tularkan apa yang kamu pahami, kamu tularkan ke temanmu. Mereka senang malah. Oh, mereka senang berarti menerima. Tenang, jadi berarti dia ngajari bukan nuruni loh. Kalau nurun biasanya ada anak-anak kan cenderung nggak mau mikir, toh misalnya kerjanya diminta terus diturun. Kalau di sini enggak, kerjaannya tidak boleh diturun. Jadi dia boleh ngajari tapi tidak boleh nuruni gitu. Cepat tanggap itu berarti tidak bermasalah untuk mengajari. Tidak bermasalah ya, tapi ya tidak selalu seperti itu. Kalau selalu seperti itu yang pintar sekali nanti juga terbebani selalu seperti itu. Kadang-kadang yang pintar sekali nanti begitu teman-temannya kalau misalnya dia sudah selesai, saya kasih soal lain. Tarafnya agak tinggi. Saya kasih soal lain biar dia mengerjakan lagi. Kok dia cepat lagi, saya koreksi, saya kasih lain lagi gitu. Saya kasih soal tambahan. Berarti sebenarnya ada unsur pembelajaran berdiferensiasi di sana ya Bu. Ada anak yang lebih cepat dan anak yang lebih lambat dalam mengerjakan soal-soal matematika. Untuk sejauh ini yang lebih cepat dia bisa menjadi tutor sebaya, dia bisa menjadi diberikan soal atau tantangan tambahan seperti itu. Tapi anak-anak kalau diberi soal tambahan itu reaksinya bagaimana? Anak yang pintar senang mereka. Senang. Mereka senang, iya. Anak yang pintar loh, iya. Tapi kalau anak yang lambat dikasih tambahan mesti tidak selesai kok gitu. Kalau tapi anak yang pintar justru dia minta. Dia minta. Bu Neni pernah mencoba memberikan misalnya soalnya levelnya bukan soal ya, mungkin ada konten yang lebih tinggi gitu untuk anak yang lebih pintar mungkin. Soal AKM gitu. Oh pernah. Ya. Berarti soalnya jadi soal dalam kehidupan sehari-hari dengan soal yang panjang. Mereka yang itu saya kasih pada saat ulangan mereka sudah saya koreksi nilainya yang bagus-bagus misalkan 90 sama 100, mereka mengerjakan soal pengayaan ini soal yang itu tadi, soal KM, soal yang dalam kehidupan sehari-hari lah gitu, yang bisa menerapkan. Sedangkan yang di bawah KKM mereka kan remedi. Jadi supaya di kelas itu semuanya kerja, yang jelek remedi, yang sudah bagus tuntas mereka mengerjakan soal pengayaan dengan soal-soal itu pun berjenjang. Jadi kayak nilainya 90 sampai 100 misalkan bisa mengerjakan 5 soal pengayaan dengan bagus, ya tidak apa-apa. Yang nilainya tadi 80 sampai 70 hanya bisa mengerjakan 2 soal pengayaan, ya tidak apa-apa, karena memang pengayaan kan masing-masing orang beda. Berarti saya tidak harus semuanya gitu, enggak. Sesuai kemampuan mereka. Berarti yang lebih cepat kita berikan soal-soal pengayaan. Atau tantangan soal-soal
anak-anak nggak ngeluh sebenarnya Bu, kalau dikasih takutnya ada anak yang saya nggak mau ngerjakan nanti malah ditambahi soalnya, misalnya kejadian seperti itu pernah ada nggak? Itu biasanya kalau gini, anak-anak dalam keadaan capek mungkin ya, dalam keadaan capek, banyak sekali dari guru lain banyak sekali, dari itu mungkin ada beberapa kekurangan semuanya gitu, bahkan sama dia bilang, hari ini kita capek gitu. Nah, kalau seperti itu ya semangat saja, meskipun kita pengen yang harusnya seperti ini, tapi ada dalam keadaan itu kan kasihan. Ya, kita lihat sifat juga anak bagaimana, kondisinya saat itu bagaimana. Kalau pas pembelajaran diferensiasi itu kan salah satunya kan mengatasi tingkat perbedaan yang terlalu tinggi ya Bu ya. Nah, mungkin pernah kepikiran untuk mencoba misalnya dari kesiapan anak kan sudah kelihatan nih mana anak yang cepat, mana anak yang tidak terlalu cepat. Nah, kalau misalnya yang cepat itu kita beri materi agar mereka belajar mandiri dulu gitu, kemudian yang lambat kita bimbing secara personal gitu, pernah kepikiran nggak Bu untuk memikirkan strategi? Sudah saya lakukan itu. Oh, oke. Okay. Jadi gimana Bu? Cuma kita tidak tahu kalau itu namanya pembelajaran Cuman, okay. Bisa diceritakan seperti apa? Ya, seperti itu tadi. Dibagi dalam 3 kelompok tadi berarti ya. Kelompok yang bagus sekali kita beri soal pengayaan dalam kehidupan sehari-hari gitu, apa namanya, dia bisa mengerjakan lebih banyak daripada yang tengah. Yang tengah juga kita beri seperti soal pengayaan, tapi dia latihannya tidak bisa tuntas sampai seperti yang kelompok yang pertama. Sedangkan yang kelompok yang terakhir itu kita bimbing dengan soal yang sederhana pun dia jadi dengan soal yang sangat sederhana. Sejauh ini Bu Neni meminta hasil pekerjaan anak berupa tes tertulis ya? Tes tertulis ya, tes itu juga ada. Lisan? Tes tertulis, tes apa namanya itu? Tugas. Oh, okay. Kemudian ada Google Form juga ada. Google Form juga ada ya. Kalau tugas biasanya ada menggambar gitu kayak kemarin gitu, ada yang menggambar, ada yang. Ya, mereka asik. Kalau mereka bisa itu asik. Tapi kalau tidak mudeng kan malah ganggu. Yang tidak mudeng itu kita dekati supaya mudeng bagaimana itu. Ya, kalau mudeng itu mereka asik gambar, waktunya habis saja. Ini masih gambar. Gitu. Oke. Ini Bu Neni, kalau pembelajaran diferensiasi kan ada diferensiasi produk, berarti kan hasilnya nanti bisa macam-macam gitu. Kalau di matematika ada kesulitan nggak Bu dalam istilahnya menghasilkan diferensiasi produk itu? Diferensiasi produk kalau kelas 9 itu sementara itu semester 2 sebenarnya. Saya lakukan hab tertentu. Volume bangun ulang sisi lengkung. Oh, enggak. Rencananya bagaimana Ibu? Ya, rencananya nanti itu akan saya gunakan tiga kelompok ya. Benar-benar belum bisa dengan belum pernah keluar bisa lah. Kemudian yang tengah-tengah sudah pernah tapi belum begitu paham. Yang benar-benar sudah bisa. Nanti akan saya gunakan jadi 3. Kemudian saya kasih tugas yang berbeda. Saya kasih tugas yang berbeda antara yang belum paham dan yang sudah sangat paham. Ada gambaran tugasnya gimana untuk masing-masing tingkatan tersebut? Kalau yang masih belum, yang belum, nanti kan kita untuk menemukan rumusnya itu biar dia rumus itu didapat dari mana gitu. Ya. Nanti lebih ke tertulis yang angka-angka yang sederhana gitu. Untuk yang tengah nanti
dia sudah tahu rumus, tapi penerapannya masih kurang apa namanya, kurang mahir. gitu ya. Itu kita beri soal-soal yang lumayan lah. Kemudian yang sudah mahir, kita kasih soal tantangan. Yang dalam kehidupan sehari-hari tentang bangun ruang sisi lengkung itu tadi, banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari kita buat soal yang seperti itulah. Untuk produknya mungkin nanti dengan ya kita lihat lingkungan kita yang bisa dimanfaatkan apa nanti kita lihat. Bisa mungkin misalnya kalau di anak yang mungkin kategorinya masih mulai berkembang ya, baru mau itu mungkin kepikiran untuk membuat poster mungkin tentang bangun ruang. Nanti yang sudah mahir mungkin membuat video bagaimana menjelaskan mungkin. Wah, iya, bagus sekali itu. Oke, terima kasih Mas. Itunya dari Bu Neni loh tadi. Ya, insya Allah nanti. Kalau misalnya seperti itu ada gambaran gitu Bu. Nanti kira-kira yang mana 3 tingkatan itu. Ya. Sebenarnya kemarin saya juga punya kepikiran seperti yang diutarakan Pak Mahmudi. Belajar diferensial itu yang ini membuat poster saja, yang ini pakai Canva, yang ini membuat video gitu ya. Bisa. Gitu. Yang menarik. Itu yang menarik. Bisa kira-kira itu diterapkan di kelasnya Bu Neni? Bisa, insya Allah. Bisa, insya Allah. Ya. Kalau misalnya bisa kira-kira bab apa sih yang cocok untuk bangun ruang sisi lengkung? Bangun ruang sisi lengkung itu nanti kerucut, bola dan tabung. Kerucut, bola dan tabung ya. Itu nanti kira-kira apa namanya? Tanggalnya atau waktunya? Semester 2. Semester genap. Tapi nanti seandainya waktunya cukup, nanti akan saya coba di semester ini nanti ini hanya 2 kali pertemuan kalau bisa, tapi itu untuk semester 2. Nggak apa-apa nanti berarti kita bisa ketemu lagi nanti di semester 2 untuk observasi nanti selanjutnya bisa kita laksanakan di semester 2. Saya tunggu rencananya Bu Neni yang idenya ya tadi pembelajaran diferensiasi tadi. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 bisa dilaksanakan di angka berapa itu rencananya? 1 sampai 10. 1 sampai 10 ya 8 lah. 8 gitu. Anak-anak bisa ya kayaknya. Kalau kelas yang mahir, banyak yang mahirnya itu 10 bisa. 10 bisa. Tapi kalau yang kelas yang agak low ya mungkin 7 sampai 8. Tapi kira-kira bisa ya. Ya. Kira-kira Bu Neni bisa merealisasikannya itu seberapa yakin Bu Neni bisa merealisasikan ide untuk pembelajaran diferensiasi tadi? Maksudnya berapa persen gitu? Ya, keyakinan Bu Neni berapa persen untuk bisa aja Bu, untuk bisa melaksanakannya? 100%. 100% bisa. Wah, saya tunggu berarti nanti semester 2 kita ketemu lagi Bu Neni. Mungkin kita akan cek pembelajaran diferensiasi dan efeknya ke anak-anak juga gitu nih. Saya itu kendalanya membuat RPP-nya Mbak Grace. Membuat RPP-nya gimana, cara membuat RPP yang itu tadi diferensiasi itu cara membuat RPP-nya bagaimana? Maka nanti bisa kita ya sesuai kurikulum Merdeka maksudnya. Belum bisa. Kan kita masih kurikulum 2013. Yang kelas 9. Berarti salah satu hambatannya menyusun perencanaannya gitu. Kalau kira-kira untuk solusinya gimana Bu? Solusinya untuk itu? Kesulitan menyusun perencanaan. Perencanaan itu ya saya minta
bantuan, Mm-mm. kan minta anu dengan sebaya yang sudah bisa membuat RPP merdeka yang diferensiasi ya. Nggih. Kita Saged mudah-mudahan bumuji salah eke. satunya kita diajari lah. Berdiskusi bersama. Ya, Berdiskusi bersama, ngoten nggih. ya. Berarti pihak yang mau dihubungi kira-kira teman-teman selain teman-teman sejawat mungkin ada yang lain, Bu? Teman sejawat. Ya paling Bu Muti, Yang sama ini ya. Bu Kris, Bu Tati, yang Iya. sudah melaksanakan toh. Oke. Sudah melaksanakan kurikulum merdeka itu yang kelas 7 itu. Kan bisa Diskusi. belajar dari YouTube. Penting itu YouTube. Oke. Berarti rencananya kita akan ketemu lagi dari semester 2. Kita butuh persiapan dulu untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Dan seberapa yakin Bu Neni tadi? 100%. Kelas yang bagus bisa berarti 100%. Bisa. Kelas yang lain berarti 120%. Ya saya 70. Oke, ngaten nggih Bu. Terima kasih. Jadi untuk hari ini sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya tentang permasalahan pembelajaran yang kita temui di kelas kemarin dan permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul serta hambatan-hambatan yang mungkin muncul nanti. Ada yang mau disampaikan Bu Neni sebelum kita akhiri? Yaitu tadi untuk rencana pembelajaran, saya ingin sekali bisa membuat rencana pembelajaran yang diferensiasi yang kelas 9 gitu. Ini kan belum ada. Diferensi yang kelas 9. Saya minta supaya bisa cara membuat itu bagaimana. Untuk menyusun programnya, maksudnya menyusun rencananya itu. Kemudian terima kasih Bu. Saya terima kasih Bu Neni sudah menyempatkan diri untuk berbincang dengan saya. Bu Yekti sedang double job itu. Sepertinya jadi sekali lagi nanti permasalahannya kita bisa diskusikan lebih lanjut, nanti kita rencanakan lebih lanjut. Dan kita akan ketemu lagi insya Allah di observasi yang akan datang ya Bu Neni ya. Sekali lagi terima kasih bantuannya saya ucapkan. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah ya Bu Neni, Bu Yekti. Baik, saya akhiri. Terima kasih Bu Neni, Mbak Christine sudah luar biasa. Bu Yekti. Terima kasih Bu. Oke. Kalau begitu pertemuan hari ini kita akhiri. Mohon maaf kalau ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.